Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu cerita yang berjudul Semboja Gedung Jati, yaitu di bagian 8 atau bagian terakhir. Inilah cerita selengkapnya. Itulah wujud asli dari si pondok tua penyembah siluman itu. Selasi menghela napas lega. Ritual yang kita lakukan sepertinya berhasil. Dan dari apa kalian lihat sekarang, pasti kalian bisa menebak apa sebenarnya laki-laki itu. Aku dan Selamat hanya bisa saling pandang, tak mengerti arah pembicaraan Selasi. Banda tua ini umurnya sudah hampir 100 tahun. Hanya karena ia bekerja sama dengan siluman sialan itu saja, maka ia selalu terlihat muda. Ia menyediakan tumbal-tumbal untuk siluman mesum itu, agar siluman bisa menempati raga perempuan-perempuan yang dijadikannya tumbal, dan mendapatkan kenikmatan di laki-laki yang berhasil digodanya. Dengan imbalan sedikit kesaktian, kekayaan, dan umur panjang, dengus Selasi sambil menatap jasad sang dukun dengan pandangan jijik. Lalu, kamu? Habis serempak aku dan Selamat bertanya. Kalian pikir, aku dengan sukarela bersedia menjadi istri ke-6 dari laki-laki bejat itu? Ibuku salah satu korban dari tipu muslihatnya. Jika aku tak mau diberi istri olehnya, maka nasibku juga akan seperti kerabat kalian yang bernama Punesi itu. Sekarang semua sudah selesai. Kalian boleh pulang. Soal laki-laki ini biar aku yang ngurusnya. Mas, coba hubungi Ampar dulu. Tanyakan apa yang terjadi dengan Punesi sekarang, bisik Selamat. Aku segera mengeluarkan ponselku dan mencari kontak Ambar. Namun belum sempat aku menghubunginya, sebuah pesan masuk dari Ambar. Segera kubuka dan kubaca pesan itu yang disertai emotikon berduka cita. Mas, cepat kembali ke sini. Ibuku sudah tidak ada. Bersama dan itu, samar juga aku dengar bisikan dari Ningrum. Terima kasih mas. Kini aku sudah bisa pergi dengan tenang bersama ibu. Semua sudah berakhir. Tapi ada yang masih ingin disampaikan oleh ibu kepada Mas Indra. Cepat kembali ke Karang mas. Aku dan ibu menunggumu. Kutunjukkan pesan dari Ampar itu kepada Selamat. Anak itu menghela napas panjang begitu membacanya. Jadi kita pulang sekarang mas. Bagaimana dengan Selasi? Enggak tega juga kalau kita harus meninggalkannya dengan keadaan seperti ini mas, ujar Selamat. Tak usah kalian pedulikan aku. Aku bisa mengurus semuanya. Kalian cepatlah pergi sebelum kedua kacu suamiku itu sadar kembali, ucap Selasi. Lebih mirip sebuah perintah daripada sebuah permintaan. Bagaimana kalau kita bagi tugas, Mat? Aku tak ke Karang memastikan keadaan di sana, dan kamu menemani Selasi di sini. Sambil, tak perlu. Kalian pergilah, aku mohon, tegas Selasi. Baiklah kalau begitu. Maaf kalau kami sudah banyak merepotkan dan menimbulkan masalah di sini. Aku juga berterima kasih padamu Selasi. Tanpa kamu, mungkin kami tak bisa berbuat apa-apa. Kami pamit. Nanti setelah urusan kami selesai, kami janji akan kembali mengunjungimu ke sini, ujarku, yang hanya dijawab dengan anggukan kepala oleh perempuan itu. Aku dan Selamat lalu pergi meninggalkan rumah si dukun itu dengan berbagai perasaan yang berkecamuk di hati kami masing-masing. Selasi, entah perempuan seperti apa dia itu, dan apa yang dirasakannya saat ini. Biar bagaimanapun dukun itu tetaplah suaminya, dan apa yang baru saja ia lakukan terhadap sang suami sudah pasti akan menimbulkan bekas luka yang mendalam di dalam hatinya. Mungkin suatu saat aku harus menemuinya kembali.
Untuk saat ini, urusan dengan Ambar dan Ningrum lebih penting. Ada yang mau disampaikan Bu Ningsih kepadaku sebelum pergi. Begitu kata Ningrum tadi, membuatku semakin penasaran. Pelan kuputar tuas gas lebih dalam, hingga motor tua milik Slamet itu melaju lebih kencang, membelah kesunyian malam, meninggalkan desa Sidukun sepi dan mencekam. Malam telah lewat dan dini hari pun menjelang. Saat kami tiba kembali di desa Karang, kulihat rumah Bu Ningsih telah ramai. Sepasang bendera merah nampak terpasang di kiri kanan pintu gerbang yang terbuka lebar. Lampu-lampu neon besar terpasang di sudut kiri kanan halaman, menerangi beberapa pemuda desa yang sibuk menata kursi. Di sudut lain halaman, beberapa orang juga nampak duduk bergerombol, meraut beberapa bilah papan dan bambu yang akan dijadikan perlengkapan pemakaman. Di teras rumah, orang-orang tua duduk di atas kursi sambil sekali saling berbisik membahas sesuatu. Bodarmi dengan terkopoh-kopoh datang menyambut kedatanganku, lalu membawaku masuk ke dalam rumah di mana jenazah Bu Ningsih tengah disemayamkan. Ambar duduk bersimpu di samping jasad yang kini terbujur kaku, terselimuti kain carik itu. Ujung kerudung hitam yang ia kenakan menjuntai menutupi kedua baunya yang nampak turun naik, menahan isak tangisnya. Tanpa memedulikan tatapan aneh dari beberapa warga yang berkumpul di situ, aku lalu duduk di samping gadis itu. Slamet entah nyasar kemana anak itu. Sejak masuk ke halaman tadi, langsung menghilang ke dapur. Pelan kubuka sedikit kain carik penutup jenazah itu. Wajah Bu Ningsih terlihat begitu damai kini, sangat jauh berbeda dengan yang kulihat siang tadi. Kututup jenazah itu, lalu dengan khusyuk kupanjatkan doa untuk almarhum. Bar, aku turut berduka cita ya. Kamu yang sabar, tabahkan hati kamu dan ikhlaskan kepergian ibumu, bisikku lirih sambil kuusap bau gadis itu, berusaha memberi kekuatan padanya. Iya mas, terima kasih, aku ikhlas. Meski ini terasa sangat berat, mungkin ini memang jalan terbaik buat ibu. Doakan ya mas, semoga Tuhan mengampuni semua kesalahan ibu dan memberikan tempat yang layak untuk ibu di alam sana, desa Ambar di sela isak tangisnya. Amin. Insya Allah akan selalu kudoakan Bar, ujarku pelan. Mas Indra jangan pulang dulu ya, tunggu sampai besok. Ada beberapa hal yang ingin ku sampaikan. Juga ada beberapa amanah dari ibu sebelum pergi tadi, sambungnya lagi. Iya, aku akan menunggu sampai upacara pemakaman selesai besok. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih banyak ya mas. Aku mengangguk, lalu membantu Ambar untuk berdiri dan membawanya agak menjauh dari jasad sang ibu. Karena seorang laki-laki setengah baya yang sepertinya salah seorang sesepuh desa itu telah bersiap untuk mengkafani jenazah Bu Ningsih. Duduk di atas tikar di sudut ruangan sambil bersandar ke tembok, anganku melayang mengingat kejadian baru saja ku alami. Semua seolah seperti mimpi. Tanpa sengaja bertemu Ningrum, lalu berkelana ke alam entah berantah bersama Kiai Jambrong, terlibat pertikaian dengan Nyai Kedasi dan dukun abal-abal dari sebelah. Semua terjadi begitu cepat dan sulit dinalar dengan akal sehat. Bahkan, aku masih belum bisa paham kenapa tiba-tiba aku bisa melihat makhluk halus yang bernama Ningrum itu. Mas, bangun. Jenazah sudah siap mau diberangkatkan tuh. Sampai ikut ke makam ndak? Suara Slamet mengejutkanku. Ah, rupanya tanpa sadar aku tertidur bersandar di sudut ruangan. Bergegas aku bangkit dan keluar. Benar saja,
Peti mati berwarna putih itu telah siap dipikul oleh beberapa laki-laki di halaman. Aku pun menyibak kerumunan dan ikut ambil bagian memikul peti mati itu. Iring-iringan pengantar jenazah lalu berjalan pelan menuju ke pemakaman desa yang jaraknya tak begitu jauh dari rumah Ambar. Upacara pemakaman berjalan lancar dan khidmat. Untuk kesekian kalinya, aku memanjatkan doa untuk almarhumah, lalu menabur bunga setaman di atas tempat peristirahatan Bu Nengsi. Satu persatu para pelayat mulai beranjak pulang. Tinggal menyisakan beberapa orang yang masih punya hubungan dekat dengan keluarga Ambar. Tengah asik aku memanjatkan doa, tiba-tiba kurasakan sentuhan hangat di punggungku. Seolah sedang ada yang memelukku dari belakang, disusul dengan aroma lembut wangi bunga semboja yang menelusup ke indera penciumanku. Mas Indra, terima kasih banyak ya atas semua bantuanmu. Kini aku bisa pergi dengan tenang bersama ibu. Aku tak bisa membalas semua kebaikanmu ini, tapi aku janji, semua jasamu tak akan pernah kulupakan. Titip Ambar adikku ya mas, tolong sesekali kunjungi dia, kasihan, dia tak punya siapa-siapa lagi sekarang. Ningrum, aku menoleh ke belakang, namun tak kudapati sosok gadis itu. Hanya suaranya yang kudengar sayup-sayup, seolah bergerak semakin menjauh. Jadi semuanya sudah selesai ya? Bagaimana dengan jasadmu yang masih terkubur di dasar sungai? Juga pacarmu dan keluarganya yang ternyata telah membunuhmu itu. Itu sudah bukan urusanku lagi mas. Urusanku di dunia benar-benar telah selesai. Sudah saatnya aku pergi. Jasadku biarkan saja di sungai itu. Mas boleh sesekali mengunjunginya, yaitu itu menziarahi dan mendoakanku, kalau mas nggak keberatan. Dan soal pacarku dan keluarganya, biarlah itu pihak yang berwenang yang mengurusnya. Aku yakin mas, sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, suatu saat akan tercium juga busuknya. Sudah ya mas, aku pamit. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku senang bisa sempat mengenalmu mas, meski cuma sesaat. Selamat jalan Ningrum. Semoga kau bahagia di alam sana, bisikku lirih. Tak ada sautan lagi dari Ningrum, hanya desir angin yang membawa aroma wangi kembang semboja yang terdengar berkesiur menerpa wajahku. Sekuntum kembang semboja yang tumbuh di dekat makam Bu Nengsi terlepas dari tangkainya, melayang terbawa angin di depan wajahku. Tanpa sadar, tanganku terulur menangkap kuntum kembang itu sebelum jatuh luruh ke tanah. Kuhirup aroma wanginya, dan aku merasakan keadaan Ningrum di dalam hatiku. Siang harinya selesai upacara pemakaman. Sesuai dengan permintaan Ambar, aku ikut kembali ke rumah Ambar. Ada beberapa hal yang masih harus ia sampaikan padaku katanya. Ditemani oleh beberapa kerabat dekatnya, juga suami dari Mbok Darmi. Kami duduk di atas tikar yang digelar di ruang tengah. Setelah berbasa-basi sebentar, Ambar pun mengutarakan semua wasiat dari sang ibu untukku. Tak banyak sebenarnya, hanya sekedar ucapan terima kasih atas semua usaha yang telah kulakukan. Juga sebuah amplop coklat tebal yang mau tak mau harus kuterima, karena mereka memaksakan aku untuk menerimanya. Itu bukan apa-apa Nendra, hanya sekedarnya. Anggap saja sebagai tanda ucapan terima kasih dari kami. Lagi pula, ini wasiat dari orang yang telah meninggal. Sebuah wasiat sebisa mungkin harus ditunaikan kan? Salah seorang laki-laki yang ternyata masih saudara jauh Bu Nengsi menyelipkan amplop itu ke tanganku. Dan satu lagi mas, Ambar menyela. Ibu juga berpesan. Ah, bagaimana ya? Tak enak aku untuk mengatakannya mas, tapi Ambar
menoleh ke arah suami Mbok Darmi. "Sampean saja yang ngomong, Pak. Kan sampean juga mendengar saat ibu mengatakan hal itu." Pak Darmo, suami dari Mbok Darmi itu, nampak gugup. Ia menatapku dan Ambar secara bergantian, lalu menatap ke arah laki-laki saudara Bu Ningsi itu. "Katakan saja, Pak, biar bagaimanapun, itu adalah sebuah wasiat dari orang yang sudah meninggal. Soal bagaimana nanti tanggapan Nyai Indra, itu hak dia untuk menentukan." Saudara dari Bu Ningsi itu ikut menimpali. Sebenarnya begini Mas Indra, dan juga semuanya yang hadir di sini. Tadi sebelum meninggal, almarhumah sempat berpesan untuk intinya Bu Ningsi bermaksud menitipkan Non Ambar kepada Mas Indra. Mengingat kini Non Ambar sudah dewasa, sedangkan Bu Ningsi dan Non Ningrum juga sudah tidak ada. Jadi Bu Ningsi berharap ada orang yang bisa mendampingi Non Ambar sepeninggal beliau. Orang yang bisa membimbing dan mendampingi Non Ambar. Dan menurut Bu Ningsi, Mas Indra lah adalah orang yang tepat. Begitu kurang lebih pesan almarhumah semalam. Jelas Pak Darmo. Sedikit kaget, aku mendengar ucapan Pak Darmo tersebut. Sedang Ambar hanya menunduk menahan malu. "Nah, bagaimana Ambar? Ibumu berpesan seperti itu?" tanya saudara Bu Ningsi. Saya ikut aja Pade, gimana baiknya?" jawab Ambar pelan, nyaris tak terdengar. "Nyai Indra sendiri bagaimana?" saudara Bu Ningsi beralih menatapku. Maaf, maksudnya menitip itu gimana ya Pak? Saya masih kurang begitu paham," jawabku jujur. "Lah, sampai ini gimana toh? Masa belum paham?" Saudara Bu Ningsi menahan senyum. "Jelasnya begini Nak, Ambar kan perempuan, sudah dewasa juga, dan menurutku juga paras dia juga nggak jelek-jelek amat. Sudah waktunya Ambar untuk mempunyai pendamping hidup. Sedang Nyai Indra sendiri..." "Waduh, mohon maaf sebelumnya Pak. Bukannya saya menolak niat baik Bapak dan keluarga. Tapi apa Nak?" Ambar kurang menarik. "Bukan begitu Pak. Tapi dia udah punya istri dan anak satu Pak." Selamat tiba-tiba nyeletuk, membuat laki-laki saudara Bu Ningsi itu menepuk jidat seketika. "Oh alah, maaf kalau begitu Nyai Indra. Saya benar-benar tidak tahu. Saya kira masih bujangan." "Kalau Nak Selamat sendiri gimana?" kata laki-laki itu lagi. "Saya Pak, kenapa dengan saya? Tanya Selamat tak mengerti. Apa Nak Selamat juga sudah berkeluarga?" "Nah, kalau teman saya ini masih bujangan Pak." Selaku bersemangat membalas kelancangan Selamat tadi. "Dan sudah waktunya juga punya pendamping hidup. Sepertinya cocok kalau..." Enggak, aku udah mau. Jangan libatkan aku dalam masalah ini lagi Mas. Cukup sampan saja yang punya istri galak. Aku ndak mau ikut-ikutan," serga Selamat cepat, membuat kami semua tertawa serempak. Keponakan saya ini memang nampaknya sedikit galak Nak Selamat, tapi sebenarnya dia baik kok. Tapi kalau Nak Selamat gak mau, juga kami gak memaksa, ujar si lelaki saudara Bu Ningsi itu. "Bukan gak mau Pak, tapi saya merasa belum siap. Mohon maaf, saya sama sekali belum ada niatan untuk berkeluarga." Selamat mererat ucapannya. Wah, sayang sekali ya. Padahal Ambar butuh seorang pendamping untuk membangun kembali bisnis warisan keluarganya. Untuk yang belakang ini agak berantakan, ujar laki-laki itu. "Begini saja Pak, dan juga kamu Ambar. Saya nggak bisa janji, tapi akan saya usahakan untuk sesekali main ke sini, biar tali silaturahmi masih tetap bisa terjalin. Ya anggap saja sekarang kita saudara Ambar,"
Jadi kalau kamu mau perlu sesuatu, jangan segan-segan lagi untuk menghubungiku. Kau kan sudah menyimpan nomorku kan? Lagi pula, desa tempat tinggalku juga tak begitu jauh dari sini. Ujarku mencoba memberi jalan tengah. Wah, usul yang bagus itu Nak Indra. Saya setuju. Bagaimana Bar? Kata si laki-laki itu. Iya. Saya juga setuju Pade. Dan Mas Indra, terima kasih banyak ya. Kita baru kenal, tapi Mas Indra sudah banyak membantu. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Mas, jawab Ambar sambil masih tetap menunduk. Alhamdulillah, akhirnya semua menemukan jalan keluar. Tinggal kasusnya si Ningrum itu. Bagaimana ceritanya Nak Indra? Tanya laki-laki itu. Soal itu, saya juga tak begitu tahu banyak Pak. Soalnya Ningrum gak cerita apa-apa soal kematiannya. Terpaksa aku sedikit berbohong, mengingat pesan Ningrum tadi pagi di pemakaman. Lebih baik Bapak membuat laporan orang hilang saja ke kepolisian. Tapi tolong, soal penemuan saya dengan arwah Ningrum jangan diceritakan. Saya nggak mau dianggap sebagai orang yang... Iya, saya paham. Akan saya pertimbangkan saranmu itu Nak. Tapi kalau suatu saat kami butuh bantuanmu, saya harap Nak Indra masih bersedia membantu kami. Insya Allah Pak, selama saya mampu akan saya bantu. Alhamdulillah, aku menghela nafas lega. Sepertinya petualanganku bersama keluarga Ningrum selesai sampai di sini. Dan aku berharap ini adalah yang terakhir kalinya. Sungguh tak enak menghabisi kasus yang berhubungan dengan hal-hal berbau gaib seperti ini. Meski aku suka menulis dan membuat cerita yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Setelah puas berbasa-basi, aku dan Slamet pun pamit pulang dan berjanji akan kembali malam nanti untuk mengikuti pengajian di rumah ini. Ambar dan semua yang masih hadir di rumah itu melepas kepirian kami sambil kembali mengucapkan kata terima kasih. Sepanjang perjalanan, pikiranku kembali melayang. Meski banyak misteri yang belum bisa aku mengerti, tentang aku yang tiba-tiba bisa melihat menampakkan makhluk halus, tentang kehadiran kembali Kiai Jambrong, tentang nasib si dukun beserta istrinya Selasi, dan tentang Indri yang minggat dan belum kembali sampai saat ini. Entahlah, hidup memang tak pernah lepas dari yang namanya masalah. Semua misteri dan masalah yang kujalani ini, biarlah semua terjadi menurut takdirnya sendiri. Aku hanya bisa menjalani. Aku yakin semua masalah pasti punya jalan keluar, dan setiap misteri suatu saat akan terungkap dengan sendirinya. Pelan kulajukan motor tua Slamet meninggalkan desa Karang, dan pelan juga mulai kukuras pena untuk mengabadikan kisah ini dan membagikannya kepada kalian, para reader setiaku. Azan maghrib telah berkumandang saat aku dan Slamet tiba kembali di desa Kedung Jati. Kuhentikan sepeda motor tua milik Slamet tepat di depan rumahku. Kamu udah mampir dulu Met? Tanyaku berbasa-basi sambil turun dari atas motor. Padahal sejujurnya, aku jujur berharap Slamet segera pulang agar aku bisa cepat-cepat beristirahat tanpa ada gangguan. Rasa lelah yang teramat sangat setelah mengalami petualangan di desa Karang itu benar-benar telah menguras tenagaku. Enggak Mas, aku mau langsung pulang saja. Capek aku, pengen cepat-cepat istirahat, jawab Slamet, membuatku menarik nafas lega. Ya sudah kalau begitu, hati-hati bawa motornya Mat, dan salam buat simbuamu, ujarku. Oke Mas Drak, aku langsung pulang ya. Slamet segera menggeber motornya, sedang aku dengan langkah gonte memasuki halaman rumahku yang... Loh, kok lampunya nyala? Dan itu pintu kenapa terbuka? Wah, jangan-jangan... Selintas pikiran buruk menyelinap di benakku.
membuatku bergegas naik ke teras. Namun, rasa khawatir berangsur lenyap tatkala dari dalam rumah. Samar-samar ku dengar suara celotan Ais anakku. Sudah pulang rupanya. Batinku sambil mengepaskan pantatku di permukaan lincah yang ada di teras. Sengaja ku tak langsung masuk, ingin melihat terlebih dahulu seperti apa ekspresi tanggapan Indri saat melihatku pulang. Kok tumben jam segini baru pulang, Mas? Lembur ya? Ku dengar suara lembut Indri, disusul dengan kemunculan sosoknya dari balik pintu. Syukurlah sambutannya lumayan ramah, dan ia mengiraku baru pulang dari bekerja. Jadi aku tak perlu repot-repot untuk mencari alasan lagi. Jawabku so cuek, padahal dalam hati aku bersorak. Ya sudah, istirahat saja dulu. Aku bikinkan kopi ya. Senangnya, sudah 3 hari aku gak ngerasain kopi buatanmu, Dut. Laki-laki, aku menjawab dengan diaman, sambil melepas jaket yang kukenakan, yang segera diambil oleh Indri dan bermaksud membawanya ke dalam. Namun, langkah Indri tertahan di depan pintu saat tangannya merasakan ada sesuatu yang mengganjal di kantong jaketku itu. Mati aku, amplop dari Ambar. Ini amplop apa, Mas? Indri menunjukkan amplop itu tepat di depan hidungku. Duit lemburan, sama duit gajian minggu kemarin. Beruntung aku cepat bisa mencari jawaban. Sebanyak ini, Indri mengintip isi amplop itu. Itu sama punya Selamat, belum sempat dibagi-bagi tadi. Laki-laki otakku bekerja cepat mencari jawaban ngawur. Syukurlah tak ada pertanyaan lagi yang keluar dari mulut Indri. Ia justru memberikan amplop itu kembali kepadaku. Sampai saja nyimpen, kalau masih ada bagian Selamat. Takutnya nanti aku ikut belanjakan lagi. Indri lalu masuk ke dalam, sementara aku merebahkan tubuhku yang benar-benar sudah terasa remuk redam itu di atas lincah. Enggak mandi dulu, Thomas. Indri kembali muncul dengan secangkir kopi di tangannya. Nanti saja, jawabku masih soal jual mahal. Ais rewel mulu di rumah eyangnya. Indri meletakkan cangkir kopi yang dibawanya di atas meja, lalu duduk di dekatku. Kangen bapak katanya, dan merengek minta pulang. Padahal rencananya masih mau beberapa hari lagi di sana. Nah kan, Ais lagi yang dijadikan alasan. Boyang aku saja, Tondut. Kalau kamu yang sebenarnya sudah kangen dan gak bisa lama-lama jauh dari aku, batinku. Mana Ais? Tanyaku dengan nada kubuat seketus mungkin, sambil kembali bangun dari rebahanku dan menyeruput kopi yang dihidangkan oleh Indri. Ais, bapakmu sudah pulang ini. Indri berseru memanggil anak semata wayang kami itu, yang segera berlari keluar dan menggelendor dalam pangkuanku. Bapak jahat, katanya mau nyusul ke rumah eyang. Tunggu-tunggu kok gak datang-datang. Celotan anak itu bisa sedikit mengobati rasa kerinduanku pada bidadari kecilku itu. 3 hari tak bertemu dengannya, rasanya sudah seperti setahun saja. Kan bapak kerja, sayang. Ini baru pulang, tadi mau nyusul. Ternyata Ais malah sudah pulang duluan, ujarku. Ya sudah, sampan habisin dulu kopinya. Habis itu mandi. Aku tak beres-beres dulu ya. 3 hari ditinggal, rumah sudah kayak kapal pecah begini. Indri lalu masuk kembali ke rumah. Kuhabiskan waktuku di sore itu bersama Ais sampai hampir jam 9, dan anak itu tertidur di pangkuanku. Ku gendong ia dan ku tidurkan di kamarnya. Itulah akhir dari cerita ini. Dan semoga bisa diambil pembelajaran dari cerita ini.
Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam membacakan alur cerita ini. Dan nantikan cerita-cerita selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.